Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Felix Sutrisno, mahasiswa S1 Teknik Mesin dari Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review dari mata kuliah Mekanika Retakan. Nah, untuk jurnal ini kita akan belajar mengenai konsentrasi tegangan. Baik, untuk jurnal yang saya pilih, untuk saya review, kemudian saya presentasikan, berjudul Stress Concentration on Rectangular Plate with Multiple Opposite Semicircular Knots Using Finite Element Analysis. Oke, kemudian kita lanjut ya. Di informasi jurnal, judulnya sudah kita baca sebelumnya. Kemudian jurnal ini berasal daripada International Journal of Mechanical and Industrial Technology. Ya, di sini dapat dilihat informasi mengenai jurnal oleh penulis yaitu Babulal K dan kawan-kawan, di mana jurnal ini adalah tahun 2017. Yang dari nama-nama berikut ini kita tidak asing lagi dari para peneliti ini, mereka dari kemungkinan ya dari India dan sekitarnya. Oke, selanjutnya adalah alur penelitian. Dalam jurnal ini kita akan belajar di mana saya akan mempresentasikan secara urut, yaitu ada alurnya. Pertama tadi kita sudah melihat informasi mengenai jurnal, kemudian ada tujuan, subjek penelitian atau bendanya, metode dalam melakukan penelitian, hasilnya, kesimpulan dari penelitian oleh para peneliti tersebut, dan juga kesimpulan penelitian dari reviewer, yaitu saya sendiri, Felix Sutrisno. Baik, selanjutnya ialah tujuan penelitian. Nah, dapat diamati pada gambar berikut ini, saya ambil dari jurnal, saya pasangkan di PowerPoint ini yang memberikan informasi di mana pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisa deformasi yang terjadi pada knots selama efek peregangan plat yang berbentuk persegi panjang. Nah, bentuk plat itu adalah plat persegi panjang dengan tebal tertentu yang memiliki knots berbentuk semicircular atau setengah lingkaran, di mana knots itu berjumlah 6 dengan setiap sisinya berjumlah 3, yaitu dapat kita lihat pada subjek penelitian. Nah, subjeknya seperti ini, gambar dari plat yang ada, sehingga dapat kita ketahui ya ada 3 lingkaran, setengah lingkaran di sisi atas dan juga sisi bawah, dengan pemberian tegangan pada sisi kiri dan juga pada sisi yang kanan. Nah, dapat juga kita ketahui pada penelitian ini ada beberapa parameter, di mana pada parameter pertama adalah parameter tegangan, yang ini adalah 75 megapascal. Kemudian ada juga pada lingkaran ini perbandingan, yaitu 2 kali R, berarti adalah diameter dibanding dengan panjang D ini, plat. Bisa kita katakan sebagai lebar ya, lebar dari plat, yaitu pada penelitian tersebut dianalisis menjadi 3 bagian ya. Ada 3 plat, di mana pada plat pertama memiliki nilai rasio 0,2, 0,3 dan 0,4. Dan kemudian saya juga mencari ya informasi berapa ya ukuran diameter dari lingkaran ini. Dan ketika dihitung, maka hasilnya sebagai berikut, yaitu untuk plat pertama 40 mm, 60 dan 80. Kemudian untuk parameter yang ketiga adalah diameter dibagi dengan panjang dari plat, sehingga nilainya adalah 0,4, 0,6 dan 0,8. Nah, jika kita bandingkan antara parameter atas ini dengan parameter yang bawah, nilainya adalah 2 kali lipat, sehingga dapat dikatakan misalkan ini kita misalkan dengan A dan ini B, maka bisa dikatakan A sama dengan 2B, karena pada plat pertama 0,2, pada yang parameter kedua ini adalah 0,4. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian berikut ini pada jurnal, yaitu ada 3 metode. Yang pertama adalah analisa, kemudian ada numerikal dan komputasional. Nah, untuk analisa secara sederhana, dari jurnal menampilkan, kita bisa tahu ya ada rumus ini, yaitu adalah faktor konsentrasi tegangan, di mana nilai tegangan maksimal dibagi dengan nilai tegangan yang diaplikasikan.
di mana tegangan yang diaplikasikan dapat diketahui dari beban yang diberikan dibagi dengan luas penampang. Kemudian untuk metode numerikal, dari peneliti mengkalkulasi dan meneliti dan didapatkan nilai rumus yang disusun oleh peneliti tersebut, di mana nilai faktor konsentrasi tekanan berikut digunakan untuk parameter berikut, yaitu 2R dibagi D atau lebar dari plat, di mana harus di bawah 0,4. Ya, dan juga untuk selanjutnya ialah selanjutnya adalah 2R per L, yaitu harus melebihi 0 dan di bawah 0,1. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada bagian ini. Di sini sudah ditampilkan juga pada setiap bagian parameter rumus ini ada C1, C2, C3, dan C4 sudah memiliki nilai sebagai berikut. Sehingga ketika diaplikasikan dari parameter-parameter di atas ini, maka didapatkan hasil sebagai berikut, di mana konsentrasi tegangan pada plat pertama yaitu sebesar 2,19, pada plat kedua adalah 1,92, dan pada plat ketiga adalah 1,74. Kemudian selanjutnya adalah metode komputasional, di mana menggunakan simulasi. Nah, pada simulasi sudah ditampilkan beberapa informasi seperti desainnya dan juga nilai mechanical properties daripada material. Ya, dapat kita lihat bahwa ini menggunakan paduan baja. Dan untuk nilai propertiesnya juga sudah ditampilkan. Ada modulus elastis, Poisson ratio, modulus geser, densitas, kekuatan tarik, dan yield strength. Nah, untuk metode komputasional, pada plat pertama didapatkan hasil sebagai berikut, di mana tegangan maksimalnya dapat kita lihat sebesar 212,209 megapascal. Kemudian selanjutnya untuk plat kedua yaitu 213,6 megapascal. Dan untuk plat ketiga yaitu 224 megapascal. Nah, dari ketiga plat ini juga dapat kita amati ya bahwa pada plat pertama memiliki tegangan yang paling kecil dibandingkan dengan yang plat kedua maupun plat yang ketiga. Kemudian dari hasil penelitian juga dapat kita lihat bahwa pada metode dengan analytical atau dengan eksperimental tadi atau kalkulasi didapatkan nilai sebagai berikut, dan juga perbandingannya dengan menggunakan metode komputasional. Nah, perbedaan ini juga dapat diketahui dari persen penyimpangan ya. Di sini pada bagian plat pertama yaitu sebesar 3,2, plat kedua 3,6, dan plat yang ketiga 3,1. Di sini ada sedikit perbedaan mengenai penyimpangan nilai yang dihasilkan pada metode penelitian yang ada. Kemudian untuk kesimpulan penelitian, dari peneliti menyimpulkan bahwa tegangan maksimum muncul di sekitar nodes pada semua variasi ya. Dapat kita lihat plat pertama, plat kedua, dan plat yang ketiga. Kemudian rasio yang semakin tinggi dari 2R per D dan 2R per L, nilai tegangan maksimum menjadi semakin tinggi. Ya, tentu dapat kita lihat ya. Pada plat pertama 212, kedua sebesar 213, dan platnya ketiga sebesar 224. Kemudian deformasi pada nodes juga bergantung dari besar nilai 2R per D dan 2R per L. Nah, di sini dapat kita lihat ya, semakin besar nilainya, maka deformasinya juga semakin tinggi. Kemudian penyimpangan nilai dari metode komputasional dengan metode analitik yaitu 3,2, 3,6, dan 3,1. Nah, kemudian kesimpulan dari reviewer, dari saya sendiri, Ferry Sutrisno, menyimpulkan bahwa semakin besar nilai radius terhadap nilai D dan L yang konstan, maka semakin besar nilai tegangan maksimum yang dihasilkan. Pernyataan saya ini didukung dari pengujian secara analitis pada penelitian tersebut, di mana semakin besar rasionya atau perbandingannya, dan juga semakin kecil nilai faktor konsentrasi tegangannya, maka semakin kurang aman karena
nilai faktor konsentrasi tegangan yang baik di antara 1 hingga 3, yang mana nilai yang mendekati 2 merupakan nilai yang seimbang. Ya, dapat kita lihat ya pada metode numerikal, di mana pada plat pertama memiliki konsentrasi tegangan 2,1, kemudian pada bagian plat yang kedua memiliki konsentrasi tegangan sebesar 1,9, dan pada plat yang ketiga memiliki konsentrasi tegangan 1,7. Nah, dari ketiga nilai faktor konsentrasi tegangan tersebut dapat kita simpulkan ya, bahwa faktor konsentrasi tegangan yang aman yaitu antara 1 hingga 3. Ya, semuanya aman, namun kita perlu ketahui bahwa nilai tengah dari antara 1 hingga 3 adalah nilai 2, dan nilai yang mendekati adalah 2,119 dan juga 1,92. Sementara untuk 1,7 semakin mendekati ke angka 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai yang paling aman yaitu adalah pada bagian yang kedua. Ya, dapat kita tahu karena jika disimpulkan untuk plat pertama jika kita bulatkan nilainya adalah 2,2, sementara ini adalah 1,9. Kalau yang ini semakin terlalu jauh. Oleh karena itu, karena ini memiliki penyimpangan kurang lebih mendekati 2 dan ini adalah mendekati 1, maka yang paling aman adalah pada plat kedua atau lebih ideal dalam faktor konsentrasi tegangan. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.